Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa ilal baiti ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita. Pada kali ini akan membahas tentang materi teknik pengembangan media pembelajaran, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan media pembelajaran dan juga beberapa spesifikasi tentang media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas coba tentang teknis atau teknik pengembangan media pembelajaran. Tentunya ini sebagai kelanjutan daripada perkuliahan kita. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa sekalian, khususnya dan juga kepada seluruh penonton dalam channel ini. Baiklah, kita akan mencoba memasuki bagaimana pengembangan media pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, pengembangan media pembelajaran ini tentunya merupakan suatu keniscayaan, apalagi sekarang di balik perkembangan teknologi informasi dan juga berbagai macam perkembangan teknologi, sehingga mengajar itu bukan hanya dipandang, paradigma mengajar yang baru ini bukan hanya dipandang sebagai proses menanamkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang bercirikan pada aktivitas guru secara penuh. Namun mengajar saat ini dipandang sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada agar siswa dapat belajar dengan mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, jadi proses di sini maksudnya adalah inti dari pembelajaran. Melalui proses pembelajaran ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menerima hasil belajar, akan tetapi siswa dituntut untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Nah, jadi proses pembelajaran dewasa ini bukan lagi kepada misalnya proses penanaman materi-materi kepada siswa, artinya siswa hanya diminta untuk hanya sekedar menerima, tetapi di zaman perkembangan di abad ke-21 ini, siswa juga diminta untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Bahkan apa yang didapat bisa jadi dia mencari sendiri dan kemudian apa yang didapat itu melakukan pengembangan-pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Jadi artinya dituntut siswa untuk lebih kreatif. Maka kemudian salah satu instrumen yang dapat mendukung gaya belajar yang aktif dan inovatif yang berbasis siswa tersebut, maka perlu campur tangan atau andil daripada media pembelajaran di dalamnya. Nah, kemudian dalam pengembangan media pembelajaran ini, tentunya kita harus memperhatikan berbagai hal untuk mengembangkan media pembelajaran yang aktif dan yang memungkinkan siswa dapat terlibat di dalamnya. Maka yang pertama adalah perlu yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini tentunya diawali dengan target. Nah, dalam satu perencanaan itu harus memiliki target atau hasil yang akan dicapai. Nah, maka selanjutnya berdasarkan penetapan target tersebut, dipikirkan bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi, ketika kita merencanakan sesuatu itu, kita harus merencanakan target. Kemudian baru kita berpikir tentang bagaimana cara mencapai target tersebut. Nah, kalau kita ingin misalnya pergi ke IAIN Pontianak, ya kan, untuk pergi kuliah, target kita kan itu, datang pergi kuliah untuk mencari ilmu. Nah, dari tempat ngekos kita atau dari tempat kontrakan kita, bagaimana cara kita menuju ke IAIN Pontianak? Melalui jalan mana? Kendaraan apa yang kita gunakan? Kalau kita tidak memiliki sepeda motor misalnya, bisa dengan misalnya menumpang teman. Atau dengan cara berjalan kaki kalau tidak terlalu jauh, kalau memungkinkan. Atau menggunakan kendaraan umum ketika itu ada biayanya. Nah, maka
target itu kemudian bagaimana cara cara mencapai daripada target itu, banyak hal yang perlu kita lakukan dan banyak hal yang perlu kita pikirkan, dan sebaiknya kita melakukan perencanaan yang seefisien dan seefektif mungkin. Nah, komponen dari perencanaan media pembelajaran ini yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Yakni adalah kebutuhan pembelajaran, yang di dalamnya juga yang terpenting adalah kebutuhan daripada siswa tersebut. Nah, identifikasi ini merupakan suatu proses yang artinya adalah rangkaian kegiatan yang dalam pelaksanaannya itu adalah pelaksanaan suatu kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Artinya gini, media yang dirancang dan direncanakan ini berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh audiens atau siswa. Nah, maka dalam merancangnya itu tidak berangkat dari keinginan kita sebagai guru, tetapi berangkat daripada kebutuhan ataupun apa yang sekiranya dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, jadi cara berpikirnya ketika mau menyusun media itu, merencanakan itu, media ya, dalam mengidentifikasi kebutuhan, berpikirnya adalah untuk siswa atau untuk audiens. Bukan apa yang kita pikirkan semua mau kita, tetapi melihat dulu kebutuhan daripada siswa itu sendiri. Nah, kebutuhan ini misalnya terkait dengan kesenjangan antara apa yang ada sekarang dan kemudian menjadi harapan. Nah, misalnya kebutuhannya siswa itu memiliki kemampuan dalam bidang tertentu, atau misalnya kemampuan kemampuan menjelaskan rukun sholat. Nah, rukun sholat itu kan ada tahapannya, dari mulai niat sampai dengan tahiyatul akhir, misalnya kalau dalam pembelajaran PAI. Nah, kira-kira kemampuan siswa udah sampai mana terkait dengan rukun sholat ini? Misalnya hanya baru tahu niat, sedangkan tahbiratul ihram dan sampai ke ruku sujud itu belum paham, misalnya siswa kelas 1 nih, misalnya SD. Nah, maka berdasarkan kebutuhan itu, kesenjangan harapannya adalah mereka memahami dong, dari mampu menjelaskan dari mulai niat sampai dengan cara sholat di akhir, tahiyatul akhir. Tapi karena baru bisa separuh daripada rukun sholat tersebut, nah maka kemudian kita dengan media ini ingin mendorong agar siswa memiliki kemampuan yang holistik atau kemampuan yang utuh terkait dengan rukun sholat. Atau misalnya dalam materi pembelajaran bahasa Arab, misalnya mufrodatnya yang ingin kita inginkan pada pembelajaran kali ini, peserta didik itu mampu menghafal atau mengetahui atau berapa menyebutkan mufrodat dalam bahasa Arab atau kosakata dalam bahasa Arab anggota tubuh. Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi yang mampu baru siswa pahami saat ini, misalnya baru kepala rosun misalnya, tangan yadun, tetapi misalnya seperti mata, hidung, mulut itu belum tahu. Maka kemudian kita pahami bahwa kemampuannya itu baru pada 2 komponen atau 3 komponen dari seluruh komponen yang kita inginkan. Nah, ini adalah dalam menganalisis kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah identifikasi karakteristik siswa. Karakteristik siswa ini, walaupun ya kita pahami, walaupun secara fisik, ya, secara fisik itu sama, misalnya kelasnya sama, akan tetapi pada bagian tertentu itu memiliki perbedaan, misalnya dalam kemampuan dasar, minat, bakat, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini memahami identifikasi karakteristik siswa ini kita akan dapat menentukan bagaimana gaya bahasa, teknik penyajian, dan teknik memberikan ilustrasi di dalam media pembelajaran kita. Nah, hal-hal yang perlu kita pahami dalam perencanaan media pembelajaran ini dalam hal pemahaman tentang karakteristik siswa, yang pertama adalah memahami tingkat psikologi siswa. Tingkat perkembangan psikologi ini, misalnya kita yang mau ajar ini apakah anak SD, anak SMP, atau anak SMA, atau perguruan tinggi. Nah, ini kita harus pahami. SD pun kelas berapa, SMP pun kelas berapa, terus SMA kelas berapa. Nah, ini penting kita ketahui.
anak umur berapa yang ingin kita ajar, sehingga kita dapat menentukan media yang tepat. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya yang perlu dipahami adalah kemampuan dasar siswa. Nah, tadi yang seperti bagaimana saya ungkapkan, bahwa bisa jadi siswa dalam tema atau materi yang ingin kita sampaikan itu sudah memiliki kemampuan awal. Walaupun mungkin misalnya tidak memiliki kemampuan yang utuh terhadap materi itu. Tapi bisa jadi ada di beberapa siswa yang sudah memahami atau menguasai materi tersebut. Nah, kita konteksnya adalah sebagian besar tentunya siswa yang ingin kita pahami bahwa tentu tidak sepenuhnya tidak tahu sama sekali. Nah, maka ini penting juga kemampuan dasar dia tentang suatu tema atau materi sehingga kita dapat menentukan nantinya pengetahuan tambahan apa yang ingin kita berikan. Ketika mereka sudah memahami terkait konsep tertentu secara dasar, maka nanti tinggal tambahan-tambahan materi itu agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Nah, kemudian gaya belajar. Gaya belajar ini kita harus pahami ya. Memang sih dalam menyusun materi itu tidak hanya mengakomodir gaya belajar, kan ada misalnya gaya belajar kinestetik yang mengandalkan gerakan tubuh atau menggunakan fisiknya. Siswa itu lebih senang bergerak, mempraktekkan. Tapi ada juga yang auditori. Kalau auditori maka media yang tepat adalah kita menggunakan media yang berbasis audio. Atau ada yang visual. Visual itu tidak cukup dia dengan hanya mendengar, dia harus melihat. Melihat secara faktual, melihat secara langsung buktinya. Maka media yang tepat misalnya menggunakan gambar, foto, video, film, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu pahami kita gaya belajar siswa. Gaya belajar kinestetik ada yang audio dan auditori, dan juga ada yang visual. Nah, tetapi memang bukan hanya sekedar memahami gaya belajar siswa, tetapi juga penting bagi kita memahami karakteristik materi itu. Jangan sampai materinya apa, tapi penyampaiannya kurang tepat. Tapi bisa jadi dalam satu materi itu bisa disampaikan dalam berbagai macam variasi media. Misalnya ketika kita melihat siswa itu lebih cenderung kepada yang auditori, maka cukup kita menggunakan auditori. Tetapi tidak cukup, misalnya perlu divisualisasikan, maka gunakanlah media-media seperti video, foto, ataupun foto itu bisa menggunakan lukisan, poster, dan sebagainya. Ini penting. Kemudian kebiasaan dalam mengidentifikasi karakteristik siswa ini perlu memahami ataupun mengakomodir kebiasaan siswa. Perlu kita pahami ini dulu nih. Nah, kebiasaan siswa itu perlu diidentifikasi apabila dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, kebiasaan ini artinya kecenderungan ataupun minatnya itu di mana. Nah, ini perlu juga kita perhatikan sehingga kita mampu menghadirkan media pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa. Kemudian selanjutnya adalah perumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini penting. Tujuan pembelajaran ini kita harus rumuskan secara tepat sehingga dalam menyusun materinya pun bisa disesuaikan dengan perumusan tujuan. Jangan sampai kita membuat media tanpa tujuan. Jadi main buat-buat aja gitu kan, tapi tidak ada tujuan yang jelas. Nah, ketika ada tujuan yang jelas ini, sehingga dalam menarasikan atau menyiapkan media itu juga berbasis kebutuhan ataupun berbasis daripada tujuan pembelajaran. Nah, ketika kita mau membuat media itu apa sih yang ingin target yang ingin kita capai, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga kalau ada rumusan tujuan ini, nah, kemudian bagaimana kita mewujudkannya dalam bentuk media, menerjemahkan tujuan pembelajaran itu dalam bentuk media itu. Kemudian materi apa yang harus disiapkan dan bagaimana menyampaikannya. Nah, baru kemudian kita akan masuk kepada media seperti apa yang ingin kita siapkan berdasarkan tujuan ini. Nah, dan yang terpenting juga kemampuan guru dalam menyampaikan daripada isi materi di dalam media tersebut. Jangan sampai guru sudah medianya bagus tetapi keliru dalam tata cara penyampaiannya atau salah dalam menerapkan atau menyampaikan materi tersebut, sehingga bagus medianya pun sudah tepat tetapi tidak tepat cara menyampaikannya juga menjadi kurang baik. Nah, sehingga dengan ketentuan rumusan tujuan pembelajaran ini yang perlu dipahami oleh guru adalah harus berorientasi kepada siswa. Harus learner oriented, berorientasi kepada siswa, artinya rumusan tujuan pembelajaran itu patokannya adalah
perilaku siswa, bukan pada perilaku guru. Jadi, aktivitas pembelajaran yang ingin kita rancang dari tujuan ini adalah bagaimana merekayasa ataupun mengakomodir aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa, bukan aktivitas pembelajaran oleh guru. Tapi guru adalah berusaha mengakomodir kebutuhannya. Ini paradigmanya harus berbasis kepada peserta didik. Maka kemudian yang kedua dari perumusan tujuan pembelajaran ini adalah harus menggunakan kata kerja operasional, harus jelas. Jadi jangan sampai, misalnya tadi ketika rukun sholat misalnya, peserta didik mampu memahami rukun sholat. Nah, itu tidak operasional, tidak jelas. Maka harus lebih operasional. Peserta didik misalnya mampu menjelaskan rukun sholat atau peserta didik mampu mempraktekkan sholat. Nah, jadi aktivitasnya jelas. Pertama, dia menjelaskan. Kalau menjelaskan, dia bisa menyebutkan dan juga menjelaskan masing-masing poin tadi, setiap rukun-rukun sholat. Mempraktikkan artinya dia melakukan aktivitas untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan sholat itu, gerakan-gerakan sholat dari mulai niat sampai dengan tahiyatul akhir. Nah, ini jelas model aktivitasnya, sehingga rumusan tujuannya pun harus operasional. Kemudian baru kita melakukan pengembangan materi. Nah, pengembangan materi ini tidak lepas dengan yang namanya perumusan tujuan. Maka dasar kita dalam mengembangkan materi ini adalah tujuan pembelajaran. Kalau misalnya materi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan rukun sholat misalnya, maka materi-materi yang dikembangkan adalah komponen-komponen materi, baik itu secara konseptual maupun secara prosedural, terkait dengan rukun sholat. Kalau bahasa Arab misalnya tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab misalnya. Nah, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu, maka materi yang kita sampaikan dalam media itu adalah berdasarkan rumusan tujuan daripada kaidah-kaidah pembelajaran bahasa Arab apa yang diinginkan oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, pengembangan materi ini kan ada berbagai macam karakteristik materi. Dia ada bersifat faktual, artinya karakteristik materinya itu menampilkan fakta. Kemudian dia bersifat konsep, dia bersifat teori-teori. Teori pun kadang-kadang berangkat daripada riset ataupun fakta juga. Dan kemudian prosedural itu materinya tidak bisa dibolak-balik, mana yang harus disampaikan duluan dan mana yang harus di bagian akhir. Tidak bisa misalnya model materi yang bersifat prosedural itu asal sampaikan yang seharusnya disampaikan di akhir malah kita sampaikan di awal. Nah, itu akan terjadi yang namanya kekacauan dalam cara berpikir siswa nantinya. Maka harus runut, berurutan. Kemudian juga yang materi itu juga ada yang bersifat prinsip. Nah, prinsip ini sesuatu yang aparatnya bersifat pasti dan yang bersifat ajek gitu ya. Misalnya seperti hukum dan lain sebagainya. Nah, materi ini dalam menyiapkan materi perlu memperhatikan misalnya kesohihan dan kevalidan. Jangan sampai materi yang disampaikan itu tidak valid. Artinya tidak berlandaskan secara ilmiah. Tidak ilmiah, ngasal-ngasal lah dapat terima di mana kita tidak pernah cek. Atau kemudian tingkat kedua, tingkat kebermaknaan. Nah, artinya signifikansi. Artinya ini relevan enggak dan teruji enggak materi ini. Nah, seperti itu. Kemudian kebermanfaatan. Materi ini harus bermanfaat baik secara akademis maupun non-akademis bagi kehidupan sehari-hari. Artinya materi yang ingin kita susun, kita sampaikan ini harus memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari siswa. Terus kemudian kesesuaian dengan siswa. Artinya materi yang disajikan memungkinkan siswa untuk mempelajarinya. Jangan sampai materi yang mau disampaikan ini tidak memungkinkan untuk siswa untuk belajar. Malah semakin buat dia bingung misalnya. Tidak sesuai dengan umurnya. Maka materi yang kita berikan itu adalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan ataupun umurnya. Sehingga dia harus learnability, artinya memiliki kesesuaian dengan siswa. Yang terakhir, yang kelima, dia daripada pengembangan materinya harus kita perhatikan adalah menarik minat. Artinya penyajian materi pembelajaran itu memberikan motivasi siswa untuk mempelajarinya. Jangan sampai dia tidak ingin mempelajari materi ini karena memang kita keliru dalam mengembangkan suatu materi.
Kemudian yang dari perencanaan itu kita harus perlu juga merencanakan pengembangan alat ukur. Nah, pengembangan alat ukur ini penting sekali. Kenapa? Untuk mengukur tingkat ketercapaian ataupun eh, kebenaran atau kelayakan daripada media yang ingin kita kembangkan. Jangan sampai media yang kita kembangkan ini tidak layak untuk dijadikan sebagai alat pembelajaran untuk mendukung pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penulisan naskah. Nah, penulisan naskah ini yang pertama adalah kita harus memunculkan ide dan memperkaya gagasan. Nah, untuk memunculkan ide dan gagasan ini, kita sebagai seorang guru harus peka terhadap lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan siswa. Makanya, ketika kita ingin mengembangkan suatu materi, nantinya menulis naskah itu harus bersifat kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang ingin kita munculkan, gagasan yang ingin kita tuliskan dalam naskah media ini merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya, sesuai dengan berbasis kebutuhannya. Maka ketika ide dan gagasan itu sudah muncul, kita akan membuat suatu ringkasan materi atau uraian materi. Nah, sinopsis, dia dalam bentuk sinopsis ataupun treatment. Nah, ringkasan materi ini merupakan ide pokok daripada ide-ide tadi. Kemudian kita narasikan dalam bentuk ringkasan materi. Dan uraiannya itu tidak mesti kita ungkapkan di dalam media. Bisa jadi uraiannya itu kita cukup dengan narasikan secara verbal. Misalnya kalau menggunakan PowerPoint kayak saya ini sekarang ya, ketika membuat materi, hanya saya sampaikan pokok-pokok pikirannya saja, sedangkan penjelasannya saya sampaikan melalui pembicaraan yang saya lakukan ini secara verbal. Nah, itu yang disebut dengan membuat ringkasan materi dan juga uraian. Uraian ini sebagai penjelas daripada materi tersebut. Nah, apa yang ya ini contohnya seperti ini yang sudah saya sampaikan di sini. Kemudian menulis naskah. Nah, kemudian barulah kita menulis naskah. Menulis naskah ini ada berbagai cara. Yang pertama yang perlu kita perhatikan haruslah gunakan bahasa yang komunikatif. Ketika menulis naskah media ini jangan sampai tulisannya itu tidak dimengerti oleh audiens kita, calon audiens kita. Makanya tadi kan di awal ketika kita memahami karakteristik siswa sehingga kita dapat menentukan diksi-diksi atau bahasa-bahasa yang kemungkinan mampu dicerna oleh siswa, sehingga ketika mampu mencerna daripada naskah ataupun narasi yang kita sampaikan, dia akan dapat memahami apa yang kita maksud. Maka kemudian gunakanlah bahasa yang komunikatif juga. Kemudian gunakan sound effect kalau itu misalnya media itu berbasis audio atau audiovisual. Sound effect ini ya seperti ya sound effect itu banyak itu biasa kalian sudah paham. Ya backsound lah bahasanya itu. Terus kemudian ya harus banyak mengenali musik-musik. Nah, artinya ketika membuat backsound dalam media kita, apakah itu media audio visual atau video, harus disesuaikan tuh dengan jenis apa yang kita sampaikan, sehingga backsoundnya pun harus sesuai ya, musik tema, transmisi dan lain sebagainya. Itu terkait dengan ketika kita menyusun media berbasis audio ataupun audio visual dalam bentuk video ataupun bentuknya film. Ini perlu diperhatikan dalam melihat menentukan musik ataupun tema-tema yang sesuai dan relevan. Kemudian yang selanjutnya dalam penulisan naskah ini perlu menulisan naskah evaluasi dan revisi naskah. Nah, naskah yang sudah kita tulis itu perlu dilakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tidak kira-kira dengan tujuan pembelajaran. Nah, cara mengevaluasinya itu yang pertama harus kita munculkan suatu pertanyaan, misalnya apakah secara ilmiah materi yang terkandung dalam naskah itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kira-kira dapat dipertanggungjawabkan enggak nih secara ilmiah? Kemudian apakah materi dalam naskah itu dapat dipelajari dengan mudah oleh siswa? Kira-kira mudah enggak nih dipelajari nih? Jangan sampai materi itu membuat siswa itu sulit mencerna kalimat,
Tapi media kan intinya adalah memudahkan siswa. Nah, kalau sekiranya media yang kita susun itu justru mempersulit dia dalam memahami suatu materi, maka coba kita revisi menggunakan bahasa-bahasa yang lebih dapat dimengerti. Kemudian yang selanjutnya, apakah materi pelajaran dalam naskah sesuai dengan kurikulum yang kita acu sebagai acuan? Jangan sampai medianya itu, naskahnya itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan kurikuler yang sudah ditetapkan di sekolah atau pemerintah. Kemudian apakah materi dalam naskah sesuai dengan dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apakah ini sudah mampu mengakomodir daripada keinginan ataupun tujuan pembelajaran, itu perlu kita lakukan telaah juga setelah naskah itu ditulis. Kemudian apakah naskah itu tidak mengandung istilah-istilah yang rancu atau membingungkan. Nah, tadi saya bilang, jangan sampai walaupun kita menyampaikannya itu benar secara teoritis, tetapi kalau dia rancu dan membuat seseorang atau audiens siswa kira-kira tambah bingung, maka coba lakukanlah revisi. Nah, kemudian untuk mengevaluasi kepatutan daripada aspek-aspek apa saja yang perlu kita evaluasi dalam sisi dari kualitas media, misalnya kita melihat kesulitan-kesulitan apa yang muncul ketika penulisan naskah itu juga harus kita evaluasi. Kemudian apakah kemungkinan media yang dikembangkan itu menarik kepada siswa tidak, ketika sudah kita tulis kira-kira menarik tidak nih. Kalau sekiranya tidak menarik, nah perlu mungkin kita pikirkan lagi bagaimana cara membuatnya menjadi menarik. Kemudian apakah kemungkinan media yang dikembangkan sesuai dengan naskah tidak akan rumit dipelajari oleh siswa. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai kira-kira dia merasa rumit enggak. Nah, itu kan kita bisa kita cek berdasarkan pengalaman kita selama ini menggunakan media ini, kecenderungannya bagaimana siswa seperti itu. Nah, apakah yang terpenting juga harus apakah sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, kemudian yang terakhir daripada evaluasi dan revisi naskah ini, apakah media yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini penting ya. Nah, terkait dengan proses penulisan naskah penyusunan media ini, saya akan coba tampilkan prosedur pengembangan naskah media pembelajaran. Nah, yang pertama tadi adalah bagaimana memunculkan ide. Setelah idenya itu ada, baru kita kemudian mengumpulkan informasi terhadap ide gagasan kita. Kemudian kita mulai menulis sinopsis ataupun ringkasan, kemudian kita mulai membuat uraian, kemudian mulai kita tulis naskah skenarionya seperti apa. Kalau dia berbasis audio, video atau bentuk film, maka naskah videonya seperti apa. Kalau dia dalam bentuk film, maka harus ada perannya siapa dan lain sebagainya itu. Nah, itu udah mulai penulisan naskah atau skenarionya. Nah, kemudian kaji lagi, kita review naskah itu kira-kira sudah siap belum. Nah, setelah naskah itu sudah siap, baru naskah itu ada beberapa kekeliruan, maka kemudian kita lakukan revisi. Nah, setelah dilakukan revisi sudah baik, baru naskah itu siap untuk kita lakukan produksi. Nah, tahap terakhir daripada penyusunan media ini, apakah itu misalnya menggunakan media berbasis audiovisual atau audio, itu yang pertama adalah melakukan praproduksi. Praproduksi ini artinya pembagian peran ataupun hal-hal yang dibutuhkan ketika ingin memproduksi media. Nah, kalau misalnya menggunakan PowerPoint kayak saya, misalnya praproduksi itu siapkan dulu tadi naskahnya udah siap. Kemudian kita siapkan laptopnya, kita siapkan aplikasi PowerPoint-nya, baru kemudian itu yang disebut dengan artinya kesiapannya semua ada. Kalau ketika saya ingin membuat video yang seperti saya sekarang ini, kemudian sudah saya siapkan aplikasi untuk yang menunjang, misalnya kayak headphone-nya, laptopnya, dan aplikasi yang support terhadap pembuatan video seperti ini. Kemudian barulah kita mulai pelaksanaan produksi setelah semuanya sudah siap. Nah, kita laksanakan itu, terakhir baru yang namanya pasca produksi ini termasuk mengevaluasi hasil daripada produksi ini. Kalau tadi ada evaluasi naskah, di pasca produksi ini kita mengamati kembali terkait pasca produksi itu termasuk evaluasi terhadap apa yang sudah kita buat. Nah, misalnya setelah saya membuat PowerPoint ini tidak langsung saya tidak langsung saya pakai, tapi saya lihat lagi, walaupun mungkin setelah saya evaluasi pun masih ada kekurangan, apalagi masih ada kekeliruan, pasti ada ditemukan yang kadang terlewatkan, tapi paling tidak kita sudah melakukan pengecekan
secara esensial, secara substansial, apakah apa yang sudah kita produksi ini sudah layak untuk kita tampilkan atau kita berikan kepada audiens atau peserta didik. Nah, terima kasih mahasiswa sekalian dan juga penonton dari channel YouTube ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, beberapa hal terkait dengan teknik pengembangan media pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan, maka saya mengharapkan kritik dan saran dari para mahasiswa sekalian dan juga para praktisi dan guru-guru di bidang pendidik, guru-guru yang telah mengajar secara langsung menggunakan media pembelajaran lapangan terkait dengan berbagai problem dan lain sebagainya. Perlu kita lakukan diskusi di sini untuk perbaikan-perbaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama penyampaian materi ini berlangsung. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.